Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Reza Salahuddin Nasir dengan NPM 2030101123, Muhammad Hidayatullah Ridho dengan NPM 2030101165, dan saya sendiri Yazid Ramka Ahyar dengan NPM 2030101194. Kami akan mempresentasikan sebuah pengembangan model yang berjudul Pengembangan Model Optimasi Desain Rantai Pasok pada Perakitan Traktor dengan Mempertimbangkan Biaya Distribusi pada Setiap Distributor Distribution Center. Nah, kemudian di sini sudah ada hal yang melatar belakangi pengembangan model tersebut. Hal yang menjadi latar belakang dari pengembangan model yaitu permintaan konsumen yang meningkat yang mempengaruhi sistem produksi perusahaan. Industri beradaptasi dengan meningkatkan desain dan proses pengembangan produk. Penelitian ini mengembangkan konfigurasi rantai pasok dengan menambahkan biaya distribusi ke dalam model, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan kompatibilitas antara pihak dalam rantai pasok, serta mengoptimalkan keputusan desain berdasarkan informasi dari saluran distribusi. Oke, selanjutnya dari latar belakang yang ada, dibuat identifikasi masalah dan juga tujuan penyelesaian masalahnya. Di mana identifikasi masalah itu ada dua, bagaimana cara mengoptimasi biaya rantai pasok dengan menyesuaikan arsitektur produk, dan yang kedua, apakah metode yang digunakan mampu untuk memecahkan masalah biaya rantai pasok. Nah, sedangkan tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui cara mengoptimasi biaya rantai pasok dengan menyesuaikan arsitektur produk, dan yang kedua, mengetahui apakah metode yang digunakan mampu untuk memecahkan masalah biaya rantai pasok. Nah, selanjutnya, ada model yang digunakan. Dalam penelitian ini, sebuah kerangka kerja optimasi multitujuan disajikan untuk menyocokkan strategi arsitektur produk dengan desain rantai pasok. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana biaya distribusi dari beberapa distribution center yang berbeda diperhitungkan di dalam model untuk memastikan keberlangsungan rantai pasok yang lebih panjang. Kompatibilitas antar partner rantai pasok juga diperhitungkan untuk memastikan rantai pasok berjangka panjang. Karena banyak informasi yang subjektif mengenai suatu organisasi, digunakanlah fuzzy logic untuk menghitung indeks kompatibilitas tiap anggota potensial rantai pasok. Model optimasi yang digunakan diformulasikan sebagai model goal programming, tertimbang dengan dua tujuan. Yang pertama, meminimasi total biaya rantai pasok dan maksimasi total indeks kompatibilitas rantai pasok, di mana model GP ini diselesaikan dengan menggunakan Lingo sebagai tools-nya. Nah, kemudian untuk data perhitungannya ini, ada beberapa variabel dan juga notasi berikut satuan yang menyertainya. Variabel-variabel ini yang nantinya akan digunakan pada perhitungan untuk menggunakan model yang digunakan. Nah, baiknya. Jadi, pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap pemilihan alternatif satu distribution center dari keenam alternatif pada tiga distribution center yang ada untuk mendistribusikan 5 unit traktor. Nah, untuk rincian biaya yang diperlukan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ongkos bongkar muat, yaitu sebesar $411. Lalu yang kedua, ada jumlah barang yang diangkut adalah sebanyak 5. Dan ketiga, ada ongkos kirim, yaitu $2.967. Dan yang terakhir ada jumlah aktivitas transportasi, yaitu sebanyak 1. Nah, di bawah itu ada tabelnya gitu ya, terlampir, dapat dilihat. Nah, selanjutnya penelitian ini tuh menggunakan asumsi besarnya bobot kriteria 1, 2, dan 3 di dalam konfigurasi 6 rantai pasok adalah sebesar 4%, 3,5%, dan 2,5% secara berurutan. Asumsi ini didasarkan pada penelitian Famuyiwa, Monplaisir, dan Nepal pada 2008, serta Nepal, Monplaisir, dan Famuyiwa pada tahun 2011, sehingga perhitungan CI untuk DC1 alternatif standar adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan perhitungan CI-nya untuk DC1 alternatif standar. Di tabel ini bisa dilihat gitu ya.
Selanjutnya kan dua formulasi yang ada, di mana formulasi di atas ini merupakan formulasi awal sebelum variabel baru ditambahkan. Nah, lalu setelah variabel yang diperhitungkan di dalam rantai pasok bertambah, itu formulasinya menjadi seperti yang ada di bawah. Nah, untuk hasilnya, hasil model optimasi multitujuan yang diusulkan dibandingkan dengan model untuk konfigurasi rantai pasok dari Nepal, Monsplayer, dan Famuyiwa pada tahun 2011, penulis menggunakan pendekatan tersebut sebagai kasus dasar di dalam penelitian ini. Setelah ditambahkan variabel biaya distribusi ke dalam pemodelan optimasi TSCC, konfigurasi rantai pasok dapat berubah, yang tentunya akan berdampak pula pada perubahan biaya di dalamnya. Perubahan konfigurasi juga berdampak pada tingkat stabilitas dalam hubungan rantai pasok. Bertambahnya tingkat stabilitas di dalam hubungan rantai pasok ini sebagai dampak dari pemilihan anggota yang lebih kompatibel dalam model multitujuan. Dan berikut tabel hasil perhitungan yang integral dan juga yang modular. Baik ya, yang terakhir kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil perhitungan dan penelitian yang telah dilakukan. Jadi untuk kesimpulannya itu berdasarkan pengolahan dan analisis yang telah dilakukan, maka ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, penambahan variabel distribusi di dalam model goal programming penelitian terdahulu sangat mempengaruhi konfigurasi yang telah dihasilkan. Perubahan konfigurasi rantai pasok berdampak pada besarnya biaya inventory cost of goods sold atau COGS, dan berujung pada perubahan biaya rantai pasok keseluruhan. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, pengaruh distribution center terhadap keputusan desain rantai pasok yaitu berada pada perubahan anggota terpilih, perubahan lead time, dan biaya yang harus dipertimbangkan. Nah, untuk lebih jauhnya, perusahaan dapat mempertimbangkan penentuan banyaknya dan distribusi center mana saja yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran bisnis perusahaan. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu kerangka kerja dalam penelitian ini dapat digunakan pengambilan keputusan untuk membantu mempertimbangkan desain rantai pasok dari tahap awal pengadaan bahan baku, proses perakitan, hingga pendistribusian produk, jadi ke distributor center. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.